Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hextech Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar Python. Oke, akhirnya kita sudah berhasil menuntaskan eh, beberapa modul ya. Modul terakhir yang kita pelajari itu adalah modul statistik. Nah, sekarang kita akan berpindah ke fungsi ya, atau bisa juga disebut sebagai metode ya. Nah, jadi fungsi kali ini ya, sebenarnya kita sudah pernah juga membahas tentang fungsi ya, tapi itu bekerja dalam bilangan ya, seperti max ya kan, nah seperti ini ya. Nah, udah pernah sebelumnya ya kan. Nah, tapi kali ini fungsinya itu bekerja dalam teks atau bekerja dalam string gitu ya, nilai yang bertipe string gitu ya, yang isinya tuh huruf ya, alfa numerik ya, isinya itu karakter alfa numerik. Oke, jadi ada 8 yang akan kita bahas ya, ada 8 fungsi yang akan kita bahas di video kali ini ya. Sebenarnya ada banyak ya fungsi dari teks ini ya, ada banyak, tapi kita akan ambil beberapa aja yang menurut kita itu paling sering kepake lah ya, mungkin yang paling berguna gitu, yang paling mempermudah codingan kita. Oke, jadi yang pertama itu adalah len. Nah, seperti ini fungsi len. Nah, kemudian itu adalah capitalize. Nah, seperti ini. Kemudian ada count ya, dan kemudian ada center. Nah, seperti ini. Kemudian ada find seperti ini, dan kemudian ada index ya. Nah, kemudian ada is alnum. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah ya is alpha ya. Jadi ada 8 totalnya ya. Nah, 8 ini akan kita bahas di video kali ini. Oke, kita mulai dari len terlebih dahulu ya. Seperti biasa kita akan siapkan sebuah variabel yang akan menampung string ya, menampung sebuah string. Misalnya di sini kita ingin menampung sebuah string tes aja deh. Nah, tes aja kayak gini ya, misalnya. Oke, nah seperti biasa kita taruh fungsinya itu di dalam print biar kelihatan di output. Oke, kita mulai dari len dulu ya. Nah, jadi len itu formatnya begini, cara menulisnya len, kemudian buka kurung seperti ini. Nah, di dalam kurung ini ya kan baru kita tulis string apa yang ingin kita manipulasi dengan len gitu ya. Misalnya kita pakai variabel a yang isinya tuh string seperti ini ya. Nah, jadi apa sih fungsi dari len ini ya? Jadi fungsi dari len ini itu adalah menghitung panjang karakter ya. Nah, misalnya kan di dalam string ini kan itu kan ada berapa karakter nih? 1, 2, 3 ya. Spasi juga dihitung ya. Nah, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ada 7 ya. Nah, mari kita lihat apakah benar 7. Nah, 7 ya. Nah, jadi FYI aja ya. Spasi itu bukan kosong, bukan nggak ada apa-apa, tapi karakter juga, tapi karakternya ini semacam karakter yang nggak apa ya, karakter netral lah ya kan, nggak seperti apa gitu ya kan, nggak, tapi kayak gaib gitu loh ya kan, karakter gaib, sebut saja begitu ya. Nah, tapi dia tetap dihitung sebagai karakter, makanya 7 di sini ya, bukan 6. Oke, nah jadi itu untuk len. Nah, sekarang kita beralih ke fungsi berikutnya. Jadi mulai fungsi capitalize hingga fungsi is alpha itu formatnya tuh bukan lagi seperti len ini ya. Kita cukup menulis capitalize seperti ini ya, kemudian dalam kurung seperti ini ya. Bukan kayak gitu lagi, tapi kita tulis variabel apa yang ingin kita manipulasi. Misal kita ingin manipulasi variabel a ya. Ya udah, kita nulisnya bukan capitalize dulu, tapi a titik baru capitalize ya. Nah, tulisnya gini ya kan. Nah, jadi gitu ya teman-teman.
Jadi catat ya, A ya kan, variabel, lalu titik, lalu fungsinya apa gitu ya kan. Nah, ini berlaku untuk semua fungsi kecuali len ya. Jadi mulai dari capital S sampai S alpha itu kayak gini formatnya. Oke. Jadi apa sih fungsi dari capital S ini? Nah, jadi fungsi dari capital S ini itu tujuannya adalah untuk menjadikan huruf pertama dalam suatu string itu menjadi huruf besar ya, dan sisanya itu huruf kecil ya, namanya juga capitalize ya. Jadi kayak apa ya, menjadikan huruf pertama itu huruf kapital gitu, sedangkan sisanya itu ya bukan huruf kapital ya kan, ya udah huruf kecil aja gitu ya kan. Nah, contohnya ya kan di sini kan kebetulan ya, di sini hurufnya udah kapital ya, ada huruf T ya kan. Nah, sisanya itu hurufnya kecil semua ya. Nah, jadi mungkin kita ubah sedikit ya, lebih berantakan, misal S-nya gede ya, kayak gini. Nah, terus A-nya gede ya kan. Nah, J-nya gede dan A-nya ini kita biarkan kecil. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ya kan hasil manipulasi dari kapitalis itu seperti apa ya. Mari kita lihat. Oke, ini agak lelet ya. Agak lambat ya. Oke, akhirnya keluar. Nah, lihat ya. Yang huruf besar itu cuma T-nya doang nih. Nah, sisanya itu huruf kecil semua ya. Nah, itu dari fungsi dari capital S. Jadi lebih rapi nih, ya kan. Nah, ini kan berantakan nih ya kan. J-nya besar, A-nya besar, S-nya besar ya kan. Nah, ini kali ini lebih rapi gitu ya kan. Yang dimana ya kan huruf besarnya itu cuma huruf pertama aja ya kan. Nah, gitu ya. Oke, nah jadi itu untuk capital S. Sekarang kita akan beralih ke fungsi berikutnya, yaitu count ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi count ini tuh apa sih fungsinya? Nah, jadi fungsi dari count ini itu tujuannya adalah untuk menghitung ya, menghitung suatu karakter ya, ada berapa jumlahnya gitu ya kan di suatu string gitu ya kan. Contohnya ya kan di sini ya kan dalam string ini ya, itu ada berapa huruf A? Ada dua ya kan, yang ini sama yang ini ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, itu semua bisa kita hitung menggunakan fungsi count. Nah, gimana formatnya? Nah, formatnya tuh gini ya kan. Nah, kita tulis ya seperti biasa a titik count. Nah, di dalamnya ini kita isi dengan parameter sebanyak 3 ya. Nah, parameter pertama ya itu adalah karakter apa yang ingin kita cari. Misal kita ingin mencari karakter A ya di sini. Tapi ini kita kecilin dulu hurufnya jadi A. Nah, A kecil yang ini ya. Ya. Karena takutnya ya Python ini itu sensitif terhadap besar atau kecilnya huruf. Jadi takutnya ya kan A besar dan A kecil itu dianggap beda ya. Nah, gitu. Oke, kita koma. Nah, kemudian ya parameter kedua ini adalah indeks mulainya. Nah, jadi FYI aja nih teman-teman. Setiap string itu pasti ada indeksnya. Nah, jadi indeksnya ini itu dimulai dari 0 gitu ya kan. Nah, indeks ini itu menunjukkan posisi suatu karakter ya. Contohnya di sini indeksnya kan dimulai dari 0 ya. Maka otomatis karakter pertama ya, karakter T ini ya, yang merupakan karakter pertama itu indeksnya adalah 0 ya, kan dimulai dari 0 gitu ya kan. Nah, kemudian berikutnya itu indeksnya nambah 1 ya kan ya. Huruf E ya kan itu karakter kedua ya kan, itu indeksnya nambah 1, 0 tambah 1 ya 1 gitu. Nah, S ya kan indeksnya 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, gitu ya. Nah, jadi indeks mulainya nih dimulai dari mana gitu ya kan. Misal kita mulai indeksnya itu dimulai dari 3 ya. Nah, 3 tuh yang mana? 3 tuh yang ini. Spasi yang ini nih ya. Nah, kemudian sampai mana ya kan, sampai indeks berapa nih kita mencarinya. Misal kita mencarinya sampai indeks keempat aja. Nah, gitu ya. Maka secara otomatis ya kan pencarian itu cuma sampai sini ya, cuma di daerah sini. Nah, jadi otomatis ya kan di luar tanda biru ini ya, di luar yang aku tandain ini ya, itu nggak akan dihitung ya kan, walaupun A juga gitu loh ya kan. Nah, walaupun karakternya A gitu.
Nah, mari kita lihat outputnya ada. Oke, ada 0 ya di sini ya kalau kita perhatikan ya. Kenapa ya? Sebentar. Mungkin kita coba sampai indeks kelima ya, mungkin ya. Mungkin aja ya indeks terakhir ya, indeks tujuan ya, indeks terakhir ini itu mungkin nggak akan menganggap gitu loh ya kan. Nah, mungkin aja begitu. Coba kalau sampai 5. Nah, 1 ya, ya kan? Nah, 1 ya, ya kan? Yang mana? Yang ini. Nah, yang ini ya. Nah, kenapa ya? Kenapa gitu loh ya kan? Ini kan ini kan indeksnya kan 4 gitu loh ya kan? Seharusnya ya. Seharusnya indeksnya kan 4 gitu. Nah, kenapa nggak dihitung gitu loh ya kan? Kenapa huruf A ini tuh nggak dihitung gitu loh ya kan? Kalau kita nulisnya sampai 4 gitu loh ya kan? Nah, mungkin ya kemungkinan besar itu karena 4 ini kan terakhir nih ya kan? Nah, mungkin huruf terakhir mungkin nggak akan dianggap gitu ya kan? Karena huruf terakhir ini anggapannya tuh bukan huruf yang untuk dihitung, tapi untuk apa ya? Sebagai garis finish lah ya kan? Nah, gitu ya, sebagai garis finish gitu loh hitungannya. Nah, mungkin begitu ya. Kemungkinan besar nggak tahu juga ya. Mungkin ada yang lebih tahu ya. Teman-teman sekalian ada yang lebih tahu, bisa tulis saja di kolom komentar ya. Agar kita semua bisa tahu ya kan, tahu lebih dalam tentang fungsi kon ini. Oke. Sekarang kita akan beralih ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi center. Ya. Nah, jadi fungsi center ini tuh tujuannya adalah untuk menyalin suatu suatu string ya. Menyalin suatu string itu yang disalin itu tengahnya. Sesuai namanya center, berarti yang disalin itu adalah bagian tengahnya ya. Nah, gitu. Jadi parameternya itu ada 2 ya. Parameter yang pertama itu adalah lebarnya. Lebar yang akan diambil itu apa ya, berapa gitu lebarnya, misal 3 karakter. Nah, berarti akan 3 karakter yang ada di tengah ini itu akan diambil gitu ya kan. Nah, kita lihat nih ya kan outputnya apa nih. Nah, oke, tapi di sini ya kalau kita perhatikan di sini outputnya itu adalah tes aja gitu loh. Padahal kita ya cuma mengambil lebarnya ya. Lebarnya itu cuma 3 gitu ya kan. Nah, kenapa ya kan, kenapa hasilnya malah tes saja ya. Nah, mungkin ya kan, mungkin kita coba bereksperimen lagi. Misal lebarnya itu lebih banyak dari karakternya ya, misal 9. Nah, mungkin kita coba bereksperimen dulu agar lebih mudah menjelaskannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya, outputnya sekarang berbeda ya. Kalau misalnya kita nulis lebarnya itu adalah 9 ya. Yang dimana 9 ini jelas lebih lebih besar nilainya dari jumlah karakter yang ada di sini gitu, ya kan? Nah, lalu kenapa gitu loh kalau kita cuma nulis 3, kenapa yang muncul itu malah tes aja gitu, ya kan? Kenapa nggak S sama spasi sama A gitu loh, ya kan? Nah, kemungkinan besar ya itu karena secara default center ini itu akan mengambil semua karakter yang ada di yang ada di dalam suatu string gitu loh, ya kan? Nah, akan tetapi ya kan kalau misalnya si center ini mengambil lebih banyak dari apa yang ada di sini, yang ada di string, contohnya 9 nih, ya kan? Nah, berarti si center ini akan mengambil 9 karakter, ya kan? Padahal jelas-jelas di sini cuma ada 7 karakter gitu loh. Ya kan? Nah, jelas-jelas ada 7 karakter. Nah, sedangkan ini kan 9 gitu loh, lebih banyak ya kan. Si center ini mengambil karakter lebih banyak, ya kan? Maka secara otomatis ya kan, secara default ya, stringnya itu akan bertambah
spasi ya kan di ujung sebelah kiri dan kanan gitu ya kan. Nah yang di sini ya ujung kiri sama ujung kanan itu akan bertambah spasi ya. Nah begitu. Tapi beda cerita kalau kita tambahkan satu argumen lagi yang isinya itu misalnya berupa karakter tertentu ya, karakter tertentu pakai string ya seperti ini. Misal kita pengen nambahin karakter ini ya. Nah kita lihat ya kan apakah outputnya adalah ke tengah tes saja. Nah jawabannya adalah enggak ya, outputnya bukan ke tengah dikit lalu tes saja, bukan, tapi kita menambahkan karakter dolar ya di ujung kiri dan ujung kanan. Nah gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ganjil ya kan, nah ini kan genap nih, kita ngambilnya genap. Nah sedangkan ini kan ganjil nih ya kan, jumlah karakternya ganjil. Nah gimana, mari kita lihat. Nah ternyata ya kan yang ditambahkan itu cuma ujung kanan ya, bukan ujung kiri gitu loh ya kan. Oke, jadi aku rasa seperti itu untuk center. Jadi intinya secara default center itu akan mengambil semua karakter yang ada di dalam string ini gitu loh. Walaupun sebenarnya kita nulis 3 gitu loh, tetap aja gitu loh secara default dia akan mengambil semuanya gitu ya kan. Tapi kalau kelebihan baru ya kan, dia akan nambahin karakter di ujung kiri dan ujung kanannya gitu loh ya kan. Nah dengan parameter kedua, nah seperti ini. Oke. Nah kemudian kita akan beralih ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi find. Nah seperti ini ya. Nah jadi find ini itu fungsinya ya sesuai namanya, yaitu find itu adalah mencari ya. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu kan mencari gitu ya kan. Nah jadi apa yang dicari? Yang dicari itu adalah karakter gitu loh. Nah jadi di dalam karakter ini ya, di dalam string ini kira-kira apakah ada karakter A gitu ya kan. Misalnya kita tulis A, nah seperti ini, kira-kira apakah ada gitu loh ya kan. Nah di sini kita coba pakai huruf besar ya, bukan pakai huruf kecil. Nah A huruf besar itu nggak ada di sini ya, adanya cuma huruf kecil. Nah kira-kira apakah min 1? Oke, ternyata hasilnya adalah min 1. Nah jadi kalau misalnya nggak ditemukan, maka dia akan mengembalikan nilai berupa min 1 ya. Berarti akhirnya terjawab nih ya kan, Python itu sebenarnya sensitif terhadap besar dan kecilnya suatu huruf ya. Berarti huruf A besar itu berbeda dengan huruf A kecil gitu ya kan. Nah itu kalau Python ya. Nah beda-beda sih ya kan setiap bahasa ya. Kalau di Python ya kan itu ya gini ya kan. Kalau di Java ya kan itu apalagi ya kalau Java itu sensitif banget gitu dengan besar atau kecilnya huruf gitu loh. Gak tahu kalau di C++ ya kan gimana gitu loh ya kan, atau bahasa lain gitu ya kan, gak tahu ya. Nah tapi yang jelas kalau Python tuh dia sensitif ternyata ya kan. Tuh buktinya ya kan, apa namanya, A besar tuh nggak ada tapi A kecil ada gitu, tetap dianggap beda ya kan. Nah nggak ditemukan dan akhirnya dia akan mengeluarkan min 1. Tapi coba kalau kita pakai huruf kecil deh. Nah misalnya huruf kecil, nah kita lihat ya kan indeks keberapa ya kan. Nah indeks keempat bener ya kan. Nah jadi ya kan nilai yang dikembalikan itu adalah indeks keberapa gitu loh ya kan. Huruf A ini, kita kan mencari huruf A nih ya kan, A kecil. Nah kira-kira huruf A kecil ini tuh ditemukan di indeks keberapa ya. Nah ternyata ditemukan di indeks ke-4 gitu ya kan. Nah kenapa nggak di indeks ke-6? Nah kemungkinan besar karena dia mulainya dari kiri gitu loh ya kan. Mulainya dari kiri dulu ya kan. Nah dia cek ya kan, ternyata udah ketemu di sini ya kan. Ya udah dia stop mencari ya kan. Nah sampai sini dia stop dulu mencari ya kan. Nah karena stop ya kan, maka J dan A-nya ini udah gak akan dianggap lagi gitu sama find-nya. Nah oke, jadi gitu ya. Jadi dia akan mengembalikan indeks karakter yang dia cari. Nah kemudian ada indeks ya. Kemudian ada indeks. Nah kalau indeks ini sebenarnya sama aja dengan find
ya, dia sama-sama mencari suatu karakter, ya. Misalnya kita tulis A di sini, ya. Nah, maka dia akan sama-sama mengembalikan nilai indeks, ya, nilai indeks dari huruf A ini, dari karakter A ini, ya. Lalu apa bedanya? Nah, bedanya itu terletak pada kondisi yang dimana suatu karakter itu nggak ditemukan. Nah, kalau find ya kan, kalau kita nulis B nih ya kan, misalnya nih ya kan, B nggak ada nih di sini. Nah, berarti nggak ditemukan ya kan, maka kembaliannya itu adalah -1 ya kan. Nah, kita lihat. Nah, -1 karena B nggak ada di sini. Tapi kalau indeks, kalau kita tulis B di sini ya kan, B nggak ada di sini ya kan, maka yang terjadi itu adalah error ya teman-teman. Nah, hasilnya adalah error seperti ini ya, dia akan error. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu bedanya antara index dan find ya. Jadi hanya terletak pada kondisi yang dimana find atau index ini itu gagal gitu menemukan suatu karakter yang ada pada string ini. Oke. Nah, ini untuk index. Kemudian ada fungsi berikutnya itu adalah isalnum. Nah, jadi fungsi dari isalnum itu adalah untuk memeriksa, ya, memeriksa apakah karakter ini itu adalah isinya itu adalah alphanumerik, ya. Jika iya, maka dia akan mengembalikan nilai true, dan jika tidak, maka dia akan mengembalikan nilai false. Dan nggak ada parameter, ya, sama seperti capitalize, nggak ada parameter, ya kan, di sini ya kan kita cukup menulis a titik isalnum seperti ini ya, terus buka kurung seperti ini ya kan, tanpa parameter apa-apa ya kan. Nah, mari kita coba run. Nah, hasilnya adalah false ya. Nah, kira-kira kenapa ya? Sebenarnya kalau kita perhatiin ya, di sini tuh semuanya nih sama gitu loh ya kan, sama-sama termasuk karakter alphanumerik gitu loh ya kan. Nah, tapi entah kenapa di sini false, atau mungkin spasinya mungkin nggak dianggap sebagai alphanumerik mungkin ya. Berarti kita coba nggak usah pakai spasi kayak gini ya, tes saja ya kayak gini ya. Nah, kira-kira apakah kembaliannya adalah true? Nah, ternyata adalah true ya kan. Nah, berarti benar ya, berarti ya kan spasi itu nggak akan dianggap sebagai alphanumerik ya. Nah, jadi intinya ya, isalnum ini dia akan mencek ya kan, apakah string ini itu memuat karakter alphanumerik. Jika ya, maka true. Jika tidak ya, walaupun cuma satu aja nih karakter yang bukan alphanumerik, contohnya spasi, maka outputnya adalah false. Nah, seperti ini. Oke, kita akan beralih ke fungsi terakhir ya, yaitu isalpha ya. Nah, gini ya. Oke. Nah, jadi berbeda ya kan isalnum dengan isalpha. Jika isalnum itu yang dicek apakah dia alphanumerik ya, maka kalau isalpha itu adalah dia akan mencek apakah stringnya itu memuat karakter alfabet ya. Nah, kalau alfabet ini lebih ketat lagi nih ya kan, berarti benar-benar nggak boleh ada spasi ya kan, sama juga nggak boleh ada angka gitu loh ya kan. Nah, gitu ya. Kalau kita coba aja nih ya kan pakai angka nih ya kan, maka outputnya adalah false. Nah, kayak gini. Sedangkan yang isalnum itu outputnya adalah true ya. Nah, jadi intinya kedua fungsi ini tuh sama aja gitu loh, sama-sama mencek ya kan, sama-sama mencek ya kan suatu string ya kan, dan outputnya juga kembaliannya juga true atau false gitu. Tapi bedanya itu jenis yang dicek gitu loh. Kalau ini kan yang dicek kan jenisnya kan alphanumerik. Nah, kalau yang ini alfabet gitu ya kan. Nah, kita lihat ya kan di sini outputnya adalah false gitu ya kan. Nah, karena ya kan 3 kan bukan alfabet gitu loh ya kan. Nah, alfabet itu cuma huruf aja gitu loh.
Nah, sedangkan yang is unknown itu tetap dianggap true karena alphanumerik itu ya campuran huruf dan angka gitu loh, ya kan? Nah, gitu ya. Oke, beda kalau misalnya kita tulis tanpa angka di sini, ya. Baru ya kan dia akan menghasilkan true, ya. True kedua-duanya di sini, oke? Baik alphanumerik maupun alfabet itu ya sama-sama true kembaliannya. Oke, jadi aku rasa segitu saja ya. Sudah selesai ya, sudah sampai is alpha ya kita ya. Jadi aku rasa segitu saja pembahasan kita tentang fungsi-fungsi atau metode dari apa namanya dari teks ya, atau kita sebut sebagai string gitu ya kan. Semoga dapat dipahami ya. Seperti biasa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.